kembali bersama saya Ibu Novali. Saya berdoa para siswa dalam keadaan sehat-sehat. Nah, mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah para siswa, hari ini kita akan belajar tentang materi pokok kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran ini akan kita lakukan dalam pelajaran PPKN di kelas 12. Baiklah, sebelum kita membahas pada kasus-kasusnya, sebelum para siswa menganalisis kasus-kasus ancaman yang siswa miliki, Ibu akan mengulang kembali pelajaran kita ini, mereview, tepatnya saya review kembali pelajaran tentang ancaman terhadap ideologi politik, tepatnya Ipolexsosbud ini, karena sebelum kelas 12, tepatnya di kelas 11, para siswa telah mempelajarinya pada pembelajaran bentuk-bentuk ancaman terhadap negara di semester ketiga. Untuk mengingatkan kembali, saya akan menjelaskan secara singkat tentang ancaman terhadap Ipolexsosbud dan yang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Fungsinya adalah, manfaatnya adalah supaya para siswa lebih memudahkan para siswa untuk menganalisis kasus-kasus ancaman yang ada dan yang Anda miliki secara masing-masing siswa miliki, supaya ketika ibu mengajarkannya, para siswa bisa mengingat kembali apakah kasus yang Anda miliki itu berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan yang bagian mana dalam Ipolexsosbud tersebut. Oke, baiklah, Ibu berikan penjelasan secara singkat tentang ancaman, dimensi berbagai ancaman dalam bidang kehidupan, yaitu Ipolexsosbud yang pernah kita pelajarin di kelas 11. Oke, ancaman terhadap bangsa. Dimensi ancaman bangsa bagi bangsa Indonesia dilihat dari bidang kehidupan. Ancaman di bidang Ipolexsosbud Hankam. Jadi kalau kita persingkat Ipolexsosbud Hankam, lalu kita uraikan menjadi dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara, itu ada 5. Ada 5 bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama ancaman bidang ideologi. Ancaman bidang ideologinya itu komunisme, Zionisme, liberalisme, dan individualisme. Tentunya kita telah mempelajarinya kelas 11 yang lalu ya, para siswa. Yang kedua, ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik ada dari luar negeri, yaitu intimidasi, provokasi, blokade politik. Lalu ancaman bidang politik di dalam negeri, pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan, separatisme
Lalu ancaman di bidang ekonomi, membanjirnya produk luar negeri, kemudahan pihak asing menanamkan modal dalam negeri, persaingan bebas menimbulkan timbulnya kesenjangan, sektor ekonomi yang disubsidi semakin berkurang, lalu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat adalah ancaman bidang sosial budaya. Dari dalam negeri, isu kemiskinan, isu kebodohan, dan isu ketidakadilan menjadi ancaman bagi bidang sosial budaya di dalam negara. Dari luar negeri adalah munculnya budaya konsumtif, hedonisme, individualisme, dan westernisasi mengancam sosial budaya bagi bangsa dan negara. Lalu ancaman bidang hankam ada invasi, agresi, dan pemberontakan bersenjata. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari Ibu tentang dimensi berbagai bentuk ancaman di berbagai bidang kehidupan terhadap negara. Jadi ini telah kita pelajari di kelas 11 semester 3. Nah, selanjutnya para siswa dapat menganalisis secara mandiri kasus-kasus yang Anda miliki untuk Anda. Para siswa analisis bagaimanakah upaya penyelesaian, strategi dan upaya penyelesaian kasus-kasus ancaman tersebut dalam mengatasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu ini bisa bermanfaat bagi para siswa. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi para siswa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada pertemuan kita selanjutnya. Ibu berdoa kita semua para siswa dalam keadaan sehat-sehat. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Terima kasih.